Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi pada tumbuhan. Mari disimak videonya ya. Kita ingat kembali dulu materi kelas 7 tentang sistem organisasi kehidupan. Bahwa tumbuhan ini adalah sebuah organisme. Organisme disusun oleh beberapa organ. Seperti tumbuhan ini disusun oleh akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita akan mempelajari organ-organ tumbuhan ini dimulai dari akar terlebih dahulu. Struktur dan fungsi akar. Perhatikan gambar berikut. Apa sih fungsi akar? Yang pertama adalah menancapkan tumbuhan pada media atau tanah. Fungsi yang kedua adalah memperkokoh atau menopang tegaknya tanaman. 3. Menyerap air dan unsur hara atau nutrisi dari tanah atau media ke tubuh tumbuhan. Pada beberapa tanaman, akar bisa juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada ubi dan wortel. Akar juga bisa berfungsi untuk pernapasan dan pendukung fotosintesis. Contohnya pada tumbuhan bakau dan beringin. Akar juga bisa menjadi alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya pada tumbuhan paku. Struktur akar. Bagian paling luar disebut dengan nama epidermis. Epidermis pada akar mempunyai rambut akar atau bulu akar. Bulu akar atau rambut akar ini fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Bagian berikutnya adalah korteks. Korteks pada akar, dinding selnya tipis, serta punya banyak ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran gas. Endodermis. Endodermis memiliki satu baris sel yang tersusun rapat. Dinding selnya mengalami penebalan gabus untuk membentuk pita Kaspari, sehingga dinding sel tidak dapat ditembus oleh air. Selanjutnya adalah stele. Stele tersusun dari berbagai macam jaringan, antara lain ada perisikkel, xilem, floem, jaringan parenkim, dan meristem. Xilem berfungsi untuk membawa air dan unsur hara dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun. Pada ujung akar terdapat tudung akar atau kaliptra yang fungsinya untuk melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Pada akar bisa juga dibedakan menjadi 3 zona, yaitu zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi atau pematangan. Jenis akar. Ada 2 sistem perakaran, yakni serabut dan tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan bambu. Sedangkan sistem akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil seperti mangga, jambu, dan pepaya. Beberapa akar khusus dimiliki oleh tumbuhan tertentu. Ada akar gantung, akar nafas, akar tunjang, dan akar pelekat. Untuk mempelajari fungsi batang, perhatikan gambar berikut. Fungsi batang yang pertama adalah untuk penopang atau penyokong, sehingga tumbuhan tetap berdiri tegak. Fungsi yang kedua adalah sebagai tempat melekatnya bagian daun, bunga, dan buah. Selanjutnya adalah sebagai jalur transportasi air dan zat makanan hasil fotosintesis. Batang juga berfungsi untuk membantu proses pernapasan, karena pertukaran gas juga bisa melalui lentisel. Batang bisa juga untuk alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada pencangkokan.
Batang bisa juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya padat tebu dan sagu. Jenis-jenis batang. Ada batang basah atau herbaceous, yakni jenis batang yang lemah juga berair. Contohnya dimiliki oleh tumbuhan bayam, krokot, dan pisang. Jenis berikutnya adalah batang rumput atau kalmus, yaitu batang yang tidak keras dan tampak beruas-ruas. Juga dalamnya berongga. Contohnya adalah rumput, padi, dan jagung. Jenis ketiga adalah batang berkayu, yakni batang yang pada umumnya memiliki struktur yang keras. Contohnya adalah pohon jati, pohon nangka, pohon jambu, mahoni, albasia, dan trembesi. Untuk batang dikotil dan monokotil, sebenarnya bisa dilihat sekilas ya, untuk dikotil itu bercabang, sedangkan monokotil tidak bercabang. Namun ketika dilihat di bawah mikroskop, ternyata nampak perbedaan yang sangat nyata. Untuk epidermis, ini sama saja ya, merupakan bagian terluar. Kemudian ada korteks. Kemudian ada endodermis yang berisi jaringan-jaringan silem dan floem. Nah, untuk jaringan pengangkut ini pada dikotil itu teratur melingkar seperti ini, sedangkan pada monokotil pembuluh pengangkutnya tersebar. Nah, kita perhatikan pada dikotil untuk silem ini ya yang di dalam, kemudian floem ini yang lebih di luar. Floem, ini silem. Nah, untuk pembatasnya ini ya, ini adalah kambium yang berfungsi untuk membuat batang itu tumbuh membesar. Sedangkan pada monokotil nih, silem dan floemnya tersebar seperti ini. Oke, bisa membedakan ya strukturnya. Kita lanjutkan pada struktur dan fungsi daun. Bila kita lihat dari luar, daun itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, pelepah daun atau folius. Bisa kita lihat ini. Berbagai macam daun bisa kita lihat di gambar ini, sangat beraneka ragam ya. Nah, berdasarkan pertulangan daunnya, kita bisa mengelompokkan apabila dikotil, yaitu tulang daunnya adalah menyirip dan menjari, sedangkan monokotil, tulang daunnya adalah melengkung dan sejajar. Struktur anatomi daun, bila kita lihat di bawah mikroskop, ada bagian yang bernama epidermis. Ini ada epidermis atas dan ada epidermis bawah. Epidermis atas maupun bawah dilapisi oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin. Epidermis bawah memiliki stomata dan sel penjaga. Bagian berikutnya adalah mesofil, terdiri dari jaringan parenkim palisade atau parenkim pagar, dan ada parenkim spon atau bunga karang. Palisade merupakan tempat terjadinya fotosintesis, sedangkan parenkim spon tempat menyimpan hasil fotosintesis. Berikutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari silem dan floem. Silem berfungsi untuk membawa air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem akan membawa hasil fotosintesis dari daun diedarkan ke seluruh tubuh. Fungsi daun. Fungsi daun yang pertama adalah untuk fotosintesis atau untuk menghasilkan makanan ya. Nah, fotosintesis ini memerlukan karbon dioksida, kemudian ditambah dengan air, dibantu cahaya, dan klorofil akan menghasilkan glukosa yang nanti disimpan di daun, buah maupun batang, dan menghasilkan oksigen yang dikeluarkan melalui stomata, dan oksigen ini dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Yang kedua, fungsi daun adalah untuk organ pernafasan, karena pertukaran gas ini melalui stomata daun. Yang ketiga adalah untuk transpirasi atau penguapan. Ketika tumbuhan ini kelebihan air, maka akan mengeluarkan kelebihan air itu melalui penguapan, yaitu lewat kutikula dan stomata. Yang keempat, pada beberapa tanaman, daun ini bisa juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, contohnya pada tumbuhan cocor bebek dan sukulen. Kita lanjutkan pada bunga, struktur dan fungsi bunga. Perhatikan gambar berikut. Bagian bunga yang pertama yaitu benang sari. Benang sari ini merupakan alat reproduksi jantan. Ini kepala sari dan ini benang sari atau disebut tangkai sari bagian sini ya. Tangkai dan kepala ini disebut dengan benang sari. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah putik. Ini ada kepala putik atau stigma, merupakan tempat masuk dan menempelnya polen atau serbuk sari. Jadi serbuk sari jatuh dari kepala sari ke sini ya. Kemudian akan diteruskan ke
tangkai putik yang merupakan penyangga nanti akan sampai masuk ke ovarium. Bakal buah atau ovarium ini merupakan tempat terjadinya proses pembuahan antara gamet jantan dengan gamet betina. Berikutnya adalah tangkai bunga, ini sebagai penyangga dan penghubung dengan ranting tumbuhan. Yang keenam adalah dasar bunga. Ini berfungsi sebagai tempat peletakan dan bertumpunya mahkota bunga dan bagian bunga lain. Ini dasar bunga ya. Yang ketujuh adalah kelopak bunga. Kelopak ini berfungsi melindungi mahkota baik ketika masih kuncup maupun ketika telah mekar. Yang kedelapan adalah mahkota bunga. Inilah bagian yang paling indah dari bunga karena dialah yang berwarna-warni dan ini membantu bunga ini agar lebih membuat serangga atau hewan tertentu itu tertarik sehingga membantu penyerbukan bunga. Kita lanjutkan pada struktur dan fungsi buah dan biji. Berdasarkan perkembangannya, buah dibedakan menjadi 3. Ada buah tunggal, yaitu bila buah dibentuk oleh satu bakal buah saja, misalnya buah mangga. Yang kedua adalah buah agregat, yaitu bila buah dibentuk oleh banyak bakal buah, misalnya sirsak, arbei, dan serikaya. Selanjutnya adalah buah majemuk, bila buah dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga, misalnya nanas, kluih, dan nangka. Berdasarkan asal terbentuknya, buah dibedakan menjadi 2. Ada buah sejati dan buah semu. Buah sejati bila buah berasal dari bakal buah, seperti mangga, pepaya, rambutan, pisang, dan lain sebagainya. Sedangkan buah semu, yaitu buah yang dibentuk dari selain bakal buah. Contohnya jambu mete berasal dari tangkai. Sedangkan nangka dan nanas berasal dari daun bunga. Cipluan berasal dari kelopak. Apel berasal dari dasar bunga yang membesar. Struktur anatomi buah. Buah yang telah matang bisa dibedakan 3 bagian, ada epikarp atau eksokarp ya bagian luar, terus ada mesokarp dan endokarp. Epikarp merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air, misalnya buah kelapa. Mesokarp merupakan lapisan tebal yang berserabut, misalnya kelapa yang bersabut atau daging buah yang enak-enak ini yang kita sukai ya, bagian daging buahnya. Kemudian endokarp merupakan lapisan paling dalam dan ini keras dan tebal, misalnya tempurung kelapa atau selaput tipis. Jadi ini di luar biji endokarp ini. Kita lanjutkan struktur dan anatomi biji. Bagian biji terdiri dari ada kulit biji, inti biji, dan tali pusar. Lebih dalam lagi, biji bisa dibedakan juga ada kotiledon, ada plumula yang nantinya jadi bakal daun, ada radicula yang bakal jadi akar, dan ada epikotil hipokotil ini yang merupakan embrionya. Fungsi buah dan biji. Fungsi buah yang pertama adalah untuk membungkus dan melindungi biji yang terdapat di dalamnya. Fungsi berikutnya adalah menyediakan cadangan makanan bagi biji pada proses perkecambahan. Fungsi yang ketiga ini adalah fungsi untuk manusia dan hewan ya, karena buah ini merupakan sumber gizi yang bisa dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Fungsi biji ini sebenarnya adalah sebagai alat perkembangbiakan, dan ini juga dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Sekian video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa mengerjakan soal yang sudah disediakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.